Ada luka yang tak pernah kita umumkan pada dunia. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita belajar untuk tidak membenci. Bahkan saat hati kita hancur, dihancurkan oleh orang yang pernah kita percaya sepenuhnya. Kamu pernah mencintai dengan cara yang paling tulus, lalu dikhianati tanpa alasan yang jelas. Kamu pernah memberi segalanya, lalu ditinggalkan seperti tak pernah berarti. Bukan 1-2 malam kamu menangis dalam diam. Bukan sekali kamu ingin menyerah dan bertanya, "Kenapa aku yang disakiti, tapi aku juga yang harus sembuh sendiri?" Tapi kamu tidak berhenti. Kamu terus melangkah meski terseok. Kamu tidak membalas, tidak mempermalukan. Kamu memilih diam. Dan justru di sanalah diammu menjadi gemuruh yang mereka dengar bahkan dari kejauhan. Ketika kamu tidak lagi mengejar, tidak lagi berharap. Tanpa kamu sadari, kamu menciptakan kehilangan yang tak bisa mereka gantikan. Karena pada akhirnya, orang yang pernah menyakitimu, dialah yang kini diam-diam memantau hidupmu. Mereka tidak akan pernah mengakuinya, tapi mereka tahu bahwa kamu yang dulu menangis kini bersinar, bahwa kamu yang dulu memohon kini tak lagi menoleh. Dan itulah alasan mereka terus memperhatikanmu dari balik layar, dari balik cerita orang lain, dari diam mereka sendiri. Sekarang, mari kita buka lembar demi lembar kisah yang tak pernah mereka ceritakan tentang mengapa mereka tak pernah benar-benar bisa melupakan dan mengapa diammu adalah pesan paling nyaring yang pernah mereka dengar. Bab 1. Mereka mengira kamu tak akan bertahan tanpa mereka. Ada masa ketika kamu masih begitu rapuh, ketika bangun dari tidur saja terasa seperti hukuman, bukan kelegaan, makanan tak terasa apa-apa, tawa kehilangan maknanya, dan dunia tampak seperti potongan-potongan keping kaca yang tak tahu bagaimana disatukan lagi. Pada masa itulah mereka meninggalkanmu, dengan dingin, dengan enteng, seakan kamu hanyalah bab yang bisa mereka tutup begitu saja. Seakan kamu tak lebih dari jeda dalam hidup mereka yang bisa mereka lupakan semudah mereka menghapus pesan, dan mereka benar-benar percaya bahwa tanpanya kamu akan roboh, bahwa kamu akan mencari-cari, memohon-mohon, atau setidaknya tidak sanggup berdiri sendiri. Mereka percaya bahwa mereka adalah pusat gravitasi hidupmu, dan tanpa mereka, kamu akan tersesat, tak tahu arah, tak tahu cara bernapas. Mereka salah. Sakit hati memang membuatmu hancur, tapi justru dari kehancuran itulah kamu perlahan dibentuk ulang. Kamu mulai belajar cara mencintai diri sendiri, bukan untuk membuat orang menyesal, tapi karena kamu sadar, kamu pantas mendapat cinta yang tidak membuatmu mempertanyakan harga dirimu. Pada awalnya kamu masih sering melihat ke belakang, mencari tanda-tanda bahwa semua ini hanya mimpi buruk, bahwa mungkin mereka akan kembali dengan penyesalan dan membawa kata maaf. Tapi waktu berjalan, dan hari demi hari, kamu mulai mengerti bahwa kamu tidak butuh mereka untuk sembuh. Kamu hanya butuh dirimu sendiri dalam versi yang paling jujur dan berani. Sakit itu tidak hilang begitu saja, tapi rasa sakit berubah menjadi api, api yang membakar keyakinan bahwa kamu tidak mampu, api yang mengingatkanmu bahwa kamu pernah begitu lemah dan kini kamu tidak ingin kembali ke sana lagi. Disinilah titik balik itu dimulai. Kamu berhenti bertanya,